Hai Sobat Fashion Studio, gimana kabar kalian? Nah, sekarang kita akan mempelajari apa yang sebenarnya dipelajari di jurusan TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan. Kita ikuti video. Teknik komputer dan jaringan atau biasa yang disingkat dengan istilah TKJ merupakan salah satu program keahlian SMK yang bergerak di bidang teknologi informasi dan teknologi. Siswa jurusan TKJ dididik untuk mampu melakukan instalasi jaringan komputer, baik itu jaringan komputer di dalam rumah, di kantor, antar kantor, antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Dalam sebuah perusahaan, jaringan komputer merupakan hal yang wajib. Setiap komputer yang berada di kantor harus bisa terhubung antara komputer satu dengan komputer yang lainnya. Selain itu, setiap komputer juga harus terhubung dengan internet untuk mengumpulkan informasi. Jika suatu perusahaan memiliki kantor cabang, maka antara kantor cabang dengan kantor pusat juga harus saling terhubung. Hal ini dikarenakan banyak sekali komunikasi yang perlu dilakukan antar kantor pusat dengan antar kantor cabang. Tidak cukup hanya terhubung saja. Jaringan komputer yang dibentuk antar kantor harus memiliki efisiensi dan kecepatan yang tinggi, sehingga pertukaran informasi yang dilakukan antar kantor bisa berjalan dengan baik. Materi yang dipelajari siswa TKJ. Dari waktu ke waktu, kebutuhan manusia akan jaringan komputer juga terus meningkat. Setiap orang menuntut untuk bisa terhubung dengan orang lain, walau terhalangi jarak dengan ratusan bahkan ribuan kilo. Setiap orang menuntut untuk dapat memperoleh informasi yang cepat dan akurat. Apalagi kita sudah masuk di industri 4.0, akses internet itu harus tetap ada dan harus berkembang pesat. Bahkan jangan sampai negara itu bahkan suatu negara jangan sampai ketertinggalan informasi dari negara yang lain. Makanya yang perlu adanya akses jaringan komunikasi. Dengan segala tuntutan tentang jaringan komputer tersebut, siswa TKJ harus dibekali dengan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Sehingga siswa lulusan TKJ memiliki skill untuk memenuhi segala tuntutan jaringan komputer di masa depan. Materi yang dipelajari oleh siswa jurusan TKJ diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Cisco. Cisco merupakan salah satu perangkat jaringan network device terhandal yang saat ini beredar di dunia. Cisco biasanya digunakan untuk membangun jaringan yang skala menengah hingga yang besar. Hampir seluruh perusahaan besar di Indonesia pasti menggunakan Cisco untuk membangun jaringannya. Dalam rangka mempersiapkan siswa TKJ yang dapat terjun ke dunia kerja, maka siswa TKJ dibekali dengan materi tentang Cisco. Adapun materi-materi Cisco yang dipelajari oleh siswa TKJ diantaranya adalah sebagai berikut. Materi di samping hanya sebagian kecil yang akan dipelajari di jurusan TKJ. Dengan menguasai materi-materi di samping, diharapkan siswa TKJ mampu membuat desain, perencanaan, dan perancangan, serta membangun jaringan skala menengah hingga yang besar. Seperti yang di samping ini. Mikrotik. Selain Cisco, saat ini juga beredar perangkat jaringan yang sangat terkenal, yaitu mikrotik. Mikrotik hanya bisa digunakan pada jaringan skala kecil hingga menengah. Di Indonesia, mikrotik berkembang dengan sangat pesat. Hampir di seluruh internet service provider, penyedia layanan internet lokal menggunakan mikrotik sebagai perangkat jaringan utama. Selain itu, mikrotik juga banyak digunakan di perhotelan, perkantoran, jaringan sekolah, dan lain sebagainya. Beberapa materi tentang yang dipelajari oleh siswa TKJ diantaranya sebagai berikut. Materi-materi berikut ini hanya sebagian kecil materi mikrotik yang akan dipelajari oleh siswa SMK jurusan TKJ.
Dengan menguasai materi-materi di samping, diharapkan siswa TKJ dapat mendesain dan membangun jaringan skala menengah hingga yang paling besar. Wireless. Materi tidak kalah penting dari Cisco dan Mikrotik yang harus dipelajari oleh siswa jurusan TKJ adalah wireless. Hal ini dikarenakan banyak jaringan di dunia yang dibangun di atas jaringan wireless, baik wireless indoor maupun wireless outdoor. Wireless indoor biasanya digunakan untuk menghubungkan klien ke jaringan internet seperti HP, gadget, laptop, dan lain sebagainya. Saat ini hampir setiap bangunan di dunia pasti memiliki jaringan wireless. Terbukti setiap kita pergi ke suatu tempat, pasti ada hotspot yang terdeteksi di HP atau gadget kita. Sedangkan wireless outdoor digunakan untuk jaringan yang berjauhan, seperti jaringan antara Jakarta dengan Surabaya, jaringan antara Tangerang dengan Malang, dan sebagainya. Untuk saat ini terdapat 3 jenis jaringan wireless yang banyak digunakan, yaitu Cisco Wireless, Mikrotik Wireless, dan Ubiquiti. Siswa TKJ diharuskan mampu melakukan konfigurasi pada ketiga perangkat wireless tersebut dengan baik. Dengan menguasai materi wireless, diharapkan siswa TKJ mampu membangun jaringan wireless indoor ataupun outdoor seperti gambar di samping. Prospek kerja jaringan TKJ. Untuk saat ini, prospek kerja untuk jaringan TKJ sangatlah besar dan luas. Karena saat ini dunia internet berkembang sangatlah pesat dan internet dibangun oleh network engineering atau siswa TKJ itu sendiri. Beberapa gambaran prospek kerja siswa TKJ diantaranya adalah sebagai berikut. Network designer. Tugas dari network designer adalah untuk merancang sebuah jaringan, mulai dari rancangan bentuk jaringan atau topologi jaringan, biaya yang dikeluarkan, hingga konfigurasi paling efisien untuk membangun sebuah jaringan komputer. Jaringan yang ditangani diantaranya adalah jaringan perkantoran ataupun antar kantor, LAN, Local Area Network, jaringan antar kota, jaringan antar negara, atau WAN. Network designer dituntut untuk mampu mendesain jaringan yang efektif, baik dari segi biaya, efektivitas perangkat yang digunakan, efektivitas jaringan yang dibangun, dan lain sebagainya. Nah, berikut contoh di samping merupakan salah satu contoh desain jaringan komputer yang dibangun oleh network designer. Network engineering. Tugas dari seorang network engineering adalah membangun sebuah jaringan. Jaringan yang akan ditangani oleh network engineering diantaranya adalah jaringan dalam sebuah kantor, antar kantor, atau antar kota, atau bahkan jaringan antar provinsi atau negara. Jaringan yang ditangani diantaranya adalah jaringan perkantoran ataupun antar kantor, LAN, jaringan antar kota, MAN, jaringan antar negara, WAN. Network designer dituntut untuk mampu mendesain jaringan yang efektif, baik dari segi biaya, efektivitas perangkat yang digunakan, efektivitas jaringan yang dibangun, dan lain sebagainya. Untuk membangun jaringan komputer dengan skala menengah hingga besar, seorang network engineering dituntut untuk menguasai materi tentang Cisco dan Mikrotik yang sangat mendalam. Selain itu, seorang network engineering harus memiliki logika yang tinggi dan kemampuan problem solving atau memecahkan masalah. Bagaimana jaringan itu adalah ada terkendala jaringan, bagaimana dia mengatasinya. Network operating center. Sebuah jaringan komputer tidak akan selamanya berjalan dengan baik. Ada kalanya, bahkan sering jaringan komputer mengalami masalah-masalah yang tidak terduga. Masalah-masalah ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal, seperti halnya human error, kesalahan manusia, bencana alam, gangguan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau cybercrime, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi tersebut, harus ada orang yang melakukan monitoring jaringan, sehingga jika sewaktu-waktu jaringan mengalami masalah tersebut dapat diatasi dengan secepat mungkin. Pekerjaan untuk melakukan monitoring dan maintenance atau perbaikan jaringan adalah tugas dari engineering yang bekerja di bagian Network Operating Center atau NOC. Nah, seperti gambar di samping. Nah, itu tadi pembahasan tentang apa yang dipelajari oleh jurusan TKJ untuk SMK.
Bagi yang belum mendaftar ke SMK, bisa punya gambaran nanti saya mendapatkan ilmu apa di dalam jurusan TKJ, dan nanti kedepannya saya mau bekerja yang seperti apa setelah lulus dari jurusan TKJ. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan share, dan kalau kalian ingin mengetahui tentang ilmu-ilmu pendidikan yang lainnya, silahkan subscribe channel saya, Festival Studio Febri Host. Jangan lupa klik tombol loncengnya dan subscribe. Jangan lupa belajar hari ini. Bye.